Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat. Amin. Nah teman-teman, kali ini aku mau share lagi aktivitas aku. Ini aku awali dulu kegiatan aku di pagi hari. Ya, kegiatan yang biasanya aku lakukan ya teman-teman. Nah, selain aku berkegiatan rutinitas pagi hari aku juga nanti mau panen cabe perdana. Nah, aku tuh kan memang kemarin-kemarin bilang ya teman-teman kalau misalnya cabeku itu udah mulai berbuah gitu ya. Dan aku juga udah janji kan kalau misalnya aku panen cabe nanti bakalan aku videoin. Dan hari ini adalah hari perdana aku bakalan panen cabe teman-teman. Jadi kalian simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Oke deh, kita balik ke videonya dulu. Ini tuh aku ngebilas-bilasin pakaian. Berhubung rasanya itu udah agak-agak capek aja gitu ya, sambil berdiri gitu ngebilas-bilasin pakaian. Di sini aku nyambi duduk aja lah, biar lebih santai juga ya teman-teman, biar lebih enjoy juga, nggak terlalu pegel, nggak sakit pinggang gitu ya, ngebungkuk gitu kan. Jadi kayak lebih enak aja sih menurut aku tuh sambil duduk gini ngebilas pakaiannya. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Baskom aku ini ya teman-teman, ini tuh adalah baskom aku yang dulu sering banget aku pakai kalau aku nyuci piring gitu ya. Cuman sekarang udah jarang aku pakai karena memang aslinya baskom itu udah pecah teman-teman, di bagian samping itu udah pecah. Efek dulu juga sering dipakai kan pas aku tuh lagi renov gitu, jadi ya mungkin banyak pecah dari situ juga. Terus juga ditambah lagi kadang anak-anak mandi di situ mereka lompat-lompat dan bikin si baskomnya tambah pecah gitu. Alhasil memang baskomnya itu jarang aku pakai, walaupun itu udah ditambal sama pak suami tapi masih bocor gitu teman-teman. Jadi kadang tuh ya percuma aja diisi air, bakalan habis tiba-tiba aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau dipakainya cuman kayak yang bilas pakaian langsung kayak gini tuh ya bisa gitu, tapi kalau misalnya buat ditampung air terus dibiarin itu percuma deh teman-teman, karena ya bakalan habis gitu airnya. Oke deh, kita lanjut. Setelah aku tuh selesai ngebilasin pakaian, di sini aku juga mau lanjut sedikit ngebersihin si laundry rumahku teman-teman. Ini aku mau nyikat-nyikatin lantainya aja sih ya, karena memang lantainya itu yang paling rentan banget sama kotor gitu ya. Karena ya wajar sih teman-teman, namanya juga air bekas cucian, kadang daki-daki segala macem kan ada di pakaian gitu ya. Jadi kadang tuh kalau nggak dibersihin itu suka ngendap. Karena kadang teman-teman ada juga aku tuh yang kayak nggak langsung ngebersihin gitu ya si laundry roomnya, karena ya kadang itu buru-buru, kadang mager juga gitu ya, dan kadang aku juga ngerasa belum kotor-kotor banget, jadi kadang suka aku biarin gitu. Makanya setelah udah mulai kelihatan kotor ya udah baru aku bersihin. Dan biasanya sambil aku ngebersihin kayak gini kadang aku juga nyambi buat ngegeser-geser si mesin cucinya gitu. Di sini seperti biasa juga aku membersihkannya cuman disikat-sikat aja pakai sapu bekas yang udah nggak kepake gitu teman-teman. Karena kan sapu ini tuh dia udah kayak ngembang banget gitu kan. Kalau misalnya dipakai buat nyapu kotoran di dalam rumah itu kayak udah kurang maksimal gitu. Tapi kalau misalnya buat ngebersihin kayak gini tuh masih bermanfaat banget. Jadi aku ya gunakan aja yang ada gitu. We talk on the phone every night. Love to hear your. Oke, alhamdulillah ini udah selesai. Di sini juga pakaianku juga udah selesai aku keringkan nih teman-teman. Dan ini aku mau keluarin dulu semuanya ya. Masya Allah, pagi-pagi udah selesai cucian, terus juga laundry room udah bersih, lega banget. Dan ini aku mau lanjut buat ngejemurin ya. Walaupun itu masih pagi teman-teman, tapi panas matahari udah cetar membahana banget ya. Sekarang tuh ya teman-teman, kalau pas lagi panas, bener-bener panas banget gitu teman-teman. Bahkan rasanya gitu ya, kalau misalnya kita beraktivitas di bawah matahari langsung gitu ya, misalnya pakai baju pendek gitu kan, beneran deh kayak panas mataharinya itu
kayak bener-bener menyengat banget gitu loh teman-teman. Udah rasanya tuh kayak udah nggak biasa gitu ya kena panas matahari gitu ya. Tapi ya emang kayak gitu kenyataannya gitu teman-teman, kayak berasa panas banget. Padahal mah ya kita tuh juga udah biasa gitu kan kena panas matahari, tapi emang karena memang mungkin sekarang tuh cuacanya tuh lagi ekstrim gitu ya, tiba-tiba hujan terus tiba-tiba panas banget. Jadi kayak sekali panas tuh emang bener-bener panas banget gitu. Di sini tuh ya teman-teman aku ngejemurin pakaian masih di teras ya, karena memang ya masih menghindari takutnya nanti dadakan hujan gitu ya, masih belum berani-berani banget buat ngejemurin pakaian langsung di luar. Karena sekarang teman-teman anak-anak tidur siang, aku juga ikutan tidur siang gitu ya. Jadi ya daripada ntar pas aku tidur siang dadakan hujan, aku males ngangkat-ngangkatnya gitu loh teman-teman. Karena kadang tuh kan baru bangun tidur terus kaget, terus tiba-tiba keluar lar-lar gitu, ntar sakit kepala gitu ujung-ujungnya kan. Jadi ya udahlah mendingan kayak gini. Tapi kalau misalnya kayak aku tuh yakin langitnya tuh benar-benar cerah dari pagi, ya mungkin bakalan aku jemurin sih teman-teman pakaian-pakaian aku di tempat jemuran aku yang biasa ya, di bambu itu yang di samping rumah. There's not much to do when all I can is thinking about you. Aku tuh minta maaf ya teman-teman kalau misalnya memang video aku gitu ya, itu memang seputaran itu aja ya kegiatannya, yang begitu-begitu aja berulang-ulang setiap harinya, karena memang video aku ini atau konten aku atau channel aku ini memang nge-share video daily vlog aku ya. Jadi apa yang aku lakukan sehari-hari ya itulah yang aku share. Nah di sini aku lanjut teman-teman ke dapur. Ini aku juga mau nyuci piring ya. Ini tuh cucian piringnya sebenarnya nggak terlalu banyak banget. Dan itu juga di peniris piring sebenarnya juga butuh disusun ke dalam lemari piring ya. Tapi ya udahlah ya, ini aku mau beresin dulu lah cucian piring ini sedikit. Ntar aja aku beresin si cucian piringnya ke lemari piring. Ini yang banyak kotor-kotor ini tuh cuman kayak piring-piring bekas makan doang gitu ya, dari makan sore gitu ya teman-teman, terus juga sarapan gitu-gitu ya. Jadi nggak yang terlalu banyak juga. Jadi makanya udah di sini aku memutuskan untuk aku langsung cuci aja piring-piringnya ini gitu ya, biar lebih lega juga kelihatannya di area wastafel ini. Ya seperti biasalah ya teman-teman, kalau pagi-pagi mah aku itu emang kayak selalu yang paling utama itu beresin dapur gitu ya teman-teman. Terus ngurus pakaian itu emang kayak nggak bisa banget di skip, karena yang seperti yang aku bilang dapurku itu memang dapur yang masih sering banget kotor, apalagi di pagi hari gitu ya. Jadi memang setiap pagi itu memang kudu wajib banget dibersihin, karena kalau nggak itu kayak nggak nyaman aja ngelihatnya gitu ya. Apalagi aku juga udah terbiasa dengan memberes-beresin dapur di pagi hari, walaupun aku tuh di pagi hari tuh nggak masak gitu ya, belum masak gitu, tapi tetap aja beres-beres tuh tetap aku lakuin gitu. Walaupun juga setelah aku selesai masak di sore harinya itu selalu aku bersihkan, tapi tetap di pagi harinya biasanya kayak ngelap-ngelap tipis selalu aku lakukan. Oke, di sini aku juga ngerebus air teman-teman buat ngisi termos, dan ini singkat cerita aja ya, udah mateng airnya, udah mendidih. Tinggal aku refill aja ke dalam termos. Nah kalau misalnya termos ini ya teman-teman, aku ngeganti airnya tuh nggak setiap hari ya, paling kayak 2 hari sekali, karena memang sampai 2 hari sekali itu masih panas banget, dan ya masih bisa lah buat bikin susunya anak-anak tuh gitu ya. Tapi kalau misalnya airnya masih banyak terus dia udah nggak terlalu panas, biasanya langsung aku ganti sih airnya. Nah ini aku simpen aja si termosnya di tempat biasa ya teman-teman, sambil ini aku lap-lapin tipis untuk area si lemari piring ini. Oke teman-teman, ini aku lanjut ya. Ini tuh aku mau panen cabai seperti yang aku bilang tadi. Ini aku mau panenin cabai-cabainya, karena memang cabai-cabainya ini teman-teman udah banyak yang tua-tua gitu ya. Terus juga teman-teman cabai ini menurut aku sih lumayan bagus sih buahnya untuk kali ini. Tapi ada juga sekitar 2 atau 3 batang gitu ya yang penyakitnya itu sama seperti cabeku yang sebelumnya, yaitu buahnya itu udah gede terus tiba-tiba dia itu busuk gitu teman-teman, dan berjatuhan gitu. Itu ada juga sih, cuman nggak banyak, kayak cuman 2-3 batang gitulah, dan itu pun juga nggak terlalu banyak juga yang berjatuhan gitu.
Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut gitu ya, makanya aku memutuskan untuk aku panenin aja cabenya pas cabenya itu masih tua-tua gini, belum nunggu mateng, karena takutnya nanti keburu dia itu tuh kena hama kayak sebelumnya itu dan malah busuk gitu kan. Jadi ini tuh disuruh juga sih sama Pak suami teman-teman, makanya ini aku pilih-pilihin cabai yang besar-besar sambil aku pencet-pencetin sedikit ya, biar tahu mana yang udah keras dan mana yang masih lembek. Pokoknya di sini yang aku pilih-pilih itu yang memang yang tua-tuanya gitu. Every night, love to Ini tuh ya teman-teman, cuacanya tiba-tiba panas, tiba-tiba itu ntar agak hilang mataharinya gitu, ntar tiba-tiba timbul gitu ya. Jadi mungkin gitu efek cahayanya atau efek warna dari videoku bakalan agak berbeda-beda gitu ya, karena tergantung dengan cahaya mataharinya gitu teman-teman. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya nanti kalian agak kurang nyaman. Nah, di sini kalian bisa lihat ya buah cabenya itu gemuk-gemuk teman-teman. Masya Allah, ini tuh pokoknya besar-besar gitu ya buahnya. Dan ini tuh cabe adalah cabe rawit yang runcing gitu teman-teman. Aku kan juga kalau misalnya belanja ke pasar kan sering banget beli cabe yang ini gitu ya. Dan memang aku sengaja beli cabe yang ini juga teman-teman, karena yang kami masak tuh ya pakai cabe ini gitu. Dan itu untuk buahnya itu gede-gede gitu loh teman-teman. Terus juga metiknya juga mudah. Pokoknya mudah lepasnya gitu ya. Terus juga apa ya, kayak lebih mudah lah gitu buat metik-metikinnya kayak gini. if I can lay down beside you, I would. Alhamdulillah ya teman-teman, si cabenya ini ternyata buahnya tuh lumayan banyak ya, walaupun sebenarnya kalau kata Pak suami cabenya ini kurang bagus perkembangannya gitu ya. Dulu kan Pak suami itu kalau menanam cabai itu benar-benar subur, batangnya gede-gede teman-teman. Kalau yang ini kan enggak gitu. Makanya ini juga kayak cabenya itu kelihatan jarang-jarang banget teman-teman. Padahal apa namanya, cabenya itu kami berharapnya bisa ngembang kayak sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya itu kan ditanamnya agak rapet dan itu memang kayak ini ya, kayak terlalu rapet-rapet banget gitu, makanya dia bikin agak jarang. Ternyata malah cabenya itu nggak terlalu ngembang-ngembang banget gitu ya, jadi kayak kelihatan bolong-bolong apa, jarang-jarang banget gitu ya antara tanaman cabai yang satu dengan tanaman cabai yang lainnya. Aku tuh udah berencana gitu ya teman-teman, kalau seandainya cabai yang sekarang ini nggak terlalu bagus buahnya, mungkin di next time aku bakalan tetap nanam cabai, cuman gitu ya mungkin nanamnya itu bakalan di polybed aja gitu ya, karena biar menghindari dari hama. Mungkin aja ini tuh tanahnya yang kurang bagus ya teman-teman, alhasil kayak si buah cabainya juga nggak terlalu bagus gitu ya, karena memang tanah di sini tuh emang nggak bagus teman-teman, dia itu tanah berpasir gitu loh, jadi memang kudu harus dicampur-campur sama tanah bekas pembakaran sama tanah yang bekas apa limbah gitu-gitu, biar dia tuh agak subur gitu. Walaupun ini tuh nggak terlalu subur-subur banget teman-teman, tapi alhamdulillah ya aku bersyukur sih setidaknya punya pohon cabai sendiri gitu ya, terus juga buahnya udah bisa aku nikmatin. Dan kalau buat aku sih teman-teman, ini udah alhamdulillah banget ya, daripada halaman kosong melompong nggak bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi ya segini aja tuh udah syukur alhamdulillah. Oke teman-teman, dapat segini nih cabenya. Cukup sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.